Jadi struktur giginya itu masih kentara dan terlihat sekali. Dan ini sangat banyak dan melimpah. Teman-teman, mangkok-mangkok seperti ini yang mencitrakan sebuah perdagangan global ya antara Tiongkok dan Majapahit yang sangat masif gitu ya. Ini sangat banyak. Jadi bokongnya mangkok-mangkok ini banyak. Apa? Kok bokongnya mangkok? Apa ya, Pak? Bawahnya mangkok itu namanya, Pak ya? Silitnya mangkok, Pak ya. Kalau orang Jawa ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi teman-teman para master semua, kita akan memasuki area hutan, pedalaman hutan ya, memasuki hutan yang diduga merupakan bekas perkampungan elit kuno kerajaan Majapahit. Jadi banyak benda-benda artefaktual yang sangat penting ya, semacam seperti ini. Kemungkinan ini leher kendi raksasa ya, untuk karena kebutuhan akan air. Termasuk kemudian sebenarnya kendi itu tidak hanya beridentik dengan air tawar ya. Ternyata juga sari buah itu juga merupakan familiar di pada masa Majapahit, semacam serbat, atau ternyata minuman khas yang menjadi primadona orang-orang Jawa Majapahit dahulu adalah arak beras atau badek, termasuk kemudian nira ya, yaitu legen. Nah ini salah satu, kemudian toak legen ini juga merupakan minuman primadona Jawa di masa lalu. Selain kebiasaan para laki-laki Jawa yang membiarkan rambutnya terurai serta kemudian nginang ya dengan sekapur sirih sebelum memulai aktivitas, itu sesuatu yang sangat unik dan menarik pada masa lalu. Nah, berbagai macam artefak-artefak penting yang tergeletak di mana-mana di sekitar hutan ini, tidak aja kemudian leher kendi, juga banyak sekali fragmen pecahan keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti yang ada di Tiongkok ya, banyak. Dapat kita menuruni area ini ya, area hutan ini. Memang area hutan ini berbatu, namun jejak hujan karena tetesan-tetesan air dari langit membasahi bumi ini termasuk mencuci bebatuan, termasuk artefak-artefak yang ada di lokasi ini ya. Coba kita berjalan menyusuri hutan ini. Memang kawasan ini kalau kita lihat dari berbagai macam cerita tutur maupun fakta yang ada di lapangan, hampir area hutan yang seluas lebih dari 20 hektar ini penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual. Baik itu dari tembikar, batu bata kuno, artefak batu, artefak logam seperti uang kepeng gitu ya. Dan banyak sekali fragmen-fragmen artefak dari perunggu juga banyak. Nah, ini. Selain kemudian kita bisa menikmati sejuknya oksigen murni di bawah naungan pohon jati cahaya temaram yang sangat sejuk ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga ada jalan setapak untuk menuju bawah, untuk menuju semacam sehingga kita lebih mudah meneliti daripada tertimbun semak belukar di beberapa area ya. Jadi di sini memang tanah-tanahnya akan nampak, batu-batu juga nampak. Bahkan di sini itu ada apa ini Pak? Batu candi Pak ini Pak. Oh bukan, ini patok dari perhutani ya, bekas patok perhutani yang mirip dengan batu candi. Saya kira tadi kalau batu candi memang terbuat dari batu teman-teman. Bahkan yang konon katanya cerita tutur masyarakat di sini semacam dijaga oleh siluman ular naga ya. Jadi kayak gini batu-batunya juga lebih mirip kepala ular naga ya di sini. Nah, tapi kita belum menemukan jejak-jejak artefaktual yang penting ya. Nah, ini. Misalnya di kumpulan batu-batu ini juga ada kayu-kayu yang unik gitu ya, seperti ini, seperti juga sosok ular naga ya, sosok ular naga. Nah, ini bagus, ini kayak kepala ular naga teman-teman. Nah ini mungkin ditaruh di sini biar kena hujan, biar bersih gitu ya. Dimanfaatkan seorang. Nah, di sini batu-batuannya dan artefaknya tidak sekaya yang di sebelah sana ya. Coba kita nurun di situ, kok ada semacam kepala ular naga raksasa yang membatu ya. Coba kita lihat. Nah, untuk di lapisan ini tidak begitu kaya dengan lapisan-lapisan yang ada di sebelahnya mungkin. Artinya di sini dulu mungkin tidak ada aktivitas ya. Karena artefak-artefak di sini cukup minim sekali artefak-artefak di sini memang. Nah di sini ini ada semacam batu menyerupai kepala ular naga ini. Nah ini cukup unik teman-teman ya, cukup unik teman-teman. Tapi bayangkan ini seperti fosil kayu loh.
yang berserat-serat, tapi ini batu yang lebih mirip juga hewan-hewan mitologi kuno, kepala ular naga raksasa yang betapa membantu. Kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke area yang ternyata banyak sekali dengan artefak-artefak kuno pada masa kerajaan Majapahit. Nah, sekali lagi di sini ya, akan kita bisa lihat di area ini sebenarnya area yang cukup miring, dan ini sesuatu yang sangat misterius jika di masa lalu ini menjadi aktivitas yang sangat ramai. Dalam beberapa sumber historis itu, misalnya negara Kertagama itu ya, itu ada sebuah hutan di lereng Gunung Anjasmara yang dikenal dengan sebuah lokasi pertemuan atau juga merupakan lokasi untuk upacara prasetyan. Lah, tidak dinyana-nyanakan. Lah, di sini juga ada artefak batu bata kuno kan di dalam hutan ini, dan ketebalannya sekitar 3 cm era Singosari Majapahit ya. Artinya memang diduga memang dalam kitab negara Kertagama di lereng Gunung Anjasmara itu ada sebuah lokasi tempat pertemuan para petinggi kerajaan Majapahit, termasuk kemudian tujuan para hobi ya, menyalurkan hobi yaitu berburu hewan liar, termasuk upacara prasetyan ya. Nah, ini sumber-sumber yang lainnya memang sangat minim dan tidak banyak yang bisa dilacak sumber-sumber historis lainnya. Namun memang area ini loh, kita di sini belum mendapati sebuah area yang penuh dengan artefak-artefak penting. Coba kita naik ya, mungkin di atas ini kita mendapati artefak-artefak yang penting itu di balik semak belukar dan juga erosi-erosi kecil ya. Nah, artinya kemungkinan memang struktur batu alam yang ada di sini bergaris-garis dan beberapa batu besar ini juga merupakan bagian dari sebuah situs ya, sebagian situs peradaban masa lalu ya. Nah, mulai di sini kita sudah mendapati banyak artefak-artefak penting itu. Baik itu ternyata tidak hanya artefak-artefak yang berupa peninggalan budaya ya, semacam keramik Tiongkok seperti ini ya, keramik putih seperti ini, tetapi juga ada banyak sekali tulang-tulang belulang yang masih bertahan. Misalnya gigi-gigi gitu ya. Gigi-gigi itu keras gitu ya, dan masih bisa bertahan. Kalau dari segi artefak keramik Tiongkok yang berglasir putih ini, diduga ini memang era dinasti Ming ya, era dinasti Ming. Banyak teman-teman di area ini, banyak sekali yang terutama memang keramik Tiongkok berglasir putih. Nah, diduga ini dinasti Ming karena glasir putih ini dirintis oleh dinasti Tang pada abad ke-7, kemudian disempurnakan pada masa dinasti Ming abad ke-13-14 ya. Nah, ini sangat sesuatu sekali teman-teman. Selain kemudian artefak-artefak yang ada di lokasi ini ya, coba di atas di sekitar batu-batu aneh ini ya, batu-batu besar. Kemudian dulu ini juga digunakan duduk oleh para petinggi kerajaan Majapahit ya, dalam kemudian upacara prasetyan atau menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara segar oksigen ya, sambil kemudian lah di tepat di bawah batu ini juga lah ada keramik Tiongkok yang hijau ya, dinasti Sung ya, dinasti Sung. Ini juga keramik yang hijau ini lebih mahal daripada keramik yang putih ini konon dalam beberapa sumber historis. Ada yang juga abu-abu atau kulit telur asin ya, telur asin ini juga sangat langka sebenarnya. Ini dulu bekas guci-guci yang indah pada masanya. Lah, sekali lagi selain kemudian artefak keramik Tiongkok, memang gigi. Jadi di sini ada semacam tulang yang sebagian juga lapuk, ini jejak gigi-gigi atau tulang-tulang hewan ya, semacam raja mangsa atau memang area berburu binatang liar pada masa lalu, kemudian untuk kemudian disembelih bersama-sama loh Pak. Coba seperti ini ya. Jadi di antara erosi-erosi kecil ini aja di bawah batu ini kita mendapati gigi binatang. Jadi ini teman-teman, ini gigi ya. Jadi struktur giginya itu masih kentara dan terlihat sekali. Dan ini sangat banyak dan melimpah. Kalau dikumpulkan itu lebih dari satu kontainer, yang mengindikasikan ini sesuatu jejak peradaban yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ini. Selain itu biasanya koin kepeng Tiongkok itu tergeletak di mana-mana biasanya. Di area ini itu ada semacam guci kecil ya, semacam jejak buli-buli yang sangat indah teman-teman. Teman-teman, ya tidak sih sangat nyangka teman-teman. Ini ada koin kepeng Tiongkok. Nah, kalau kita beruntung ke lokasi ini tidak sengaja dan tidak dinyana-nyana, kita menemukan koin Tiongkok. Mungkin lebih di zoom Pak Anu. Ya Pak, bisa di zoom. Dan ini kita tidak meletakkan atau tidak gimmick, melainkan memang ini adalah fakta
yang mengindikasikan bahwasanya di sini memang banyak sekali harta karun. Loh, ini kan. Dan coba lah. Masih indah teman-teman dan sangat besar teman-teman, terbuat dari perunggu. Lah, bisa terbaca dengan jelas ya, Yongle Tongbo ya, masa dinasti Ming ya. Nah, seperti ini agar tidak menjadi sampah terserak, kita bisa amankan seperti ini. Boleh kita bisa amankan karena kalau dibiarkan di sini nanti bisa menjadi sampah yang tidak berguna. Kalau kita teliti menjadi ilmu pengetahuan, nah kita kesak teman-teman ya. Nah, kalau keramik-keramik Tiongkok seperti ini, semacam jejak buli-buli seperti ini gitu ya, yang sangat banyak teman-teman dan melimpah, kita tidak perlu mengambilnya. Biarkan saja karena memang banyak, satu kontainer tidak langka, tidak tinggalan langka, banyak sekali di lokasi ini loh. Dan ini bisa menjadikan untuk adik-adik ke depan, generasi yang akan datang datang ke sini melakukan riset dan penelitian tentang perkampungan kuno Majapahit yang tentunya saya harapkan bersanding dengan sumber-sumber historis seperti para raton, negara Kertagama, dan prasasti-prasasti. Kalau toh suatu saat nanti para peneliti di sini menemukan sebuah prasasti, baik itu lempengan tembaga, perunggu, perak, emas, atau batu, ya itu sangat lebih menarik lagi ya. Semoga bermanfaat aktivitas kita. Selain kemudian coba kita terus melakukan penelitian di sini, mungkin juga menemukan sesuatu yang lebih menarik dan unik lagi. Nah, ini teman-teman, karena kita ini besar, ini bekas mangkok raksasa teman-teman. Lah, jadi coba bayangkan, bandingkan dengan belakangnya mangkok bakso jago misalnya ya, atau mangkok-mangkok dawet gitu yang ada di pasar-pasar. Ini jauh lebih besar dan lebih tebal dan lebih berat. Mungkin mangkok ini besarnya segini mungkin. Nah, ini mangkok sup tulang rusa pada masa purba, pada masa kerajaan Majapahit. Wah, luar biasa ini teman-teman. Mangkok-mangkok seperti ini yang mencitrakan sebuah perdagangan global ya antara Tiongkok dan Majapahit yang sangat masif itu ya. Ini sangat banyak ya. Tadi bokongnya mangkok ini banyak. Apa? Kok bokongnya mangkok? Apa ya Pak? Bawahnya mangkok itu namanya Pak ya? Silitnya mangkok Pak ya? Kalau orang Jawa ya, bokongnya mangkok ya, landasannya mangkok itu loh. Teman-teman bingung saya teman-teman ngomongnya itu karena tercampur bahasa Jawa ya, saya mohon maaf ya. Jadi ini teman-teman, ada sesuatu yang kotak terbuat dari batu ya. Apa ini ya? Mungkinkah artefak kuno ini ya? Semacam kayak kunci gitu ya dari batu. Ini mungkin juga banyak yang menarik. Dan di sampingnya juga ada jejak buli-buli teman-teman. Nah, banyak sekali dari mangkok-mangkok raksasa di sini itu banyak dan melimpah. Kita biarkan saja untuk kemudian kedepannya agar generasi kita bisa meneliti ya, semoga tidak rusak ya. Ya tentunya masyarakat pengelola hutan ini ya juga harus sadar bahwasanya artefak-artefak ini sangat penting untuk kajian sejarah, artefak, arkeologi, budaya ya, tentang peranan perdagangan Asia Tenggara jalur sutra. Nah, kalau teman-teman ini belum pernah dan baru kenal yang dikenal dengan jalur sutra, bukan sutra yang itu ya teman-teman, ini jalur sutra itu memang para peneliti ya terutama dari Jerman itu membuat istilah jalur sutra atau Silk Route. Nah, itu merupakan jalur perdagangan kuno yang sangat beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dari Tiongkok ke Eropa, dan salah satu cabangnya itu adalah dari Tiongkok melalui pantai Vietnam, Champa, sampai kemudian Selat Malaka ke Jawa, Maluku, sampai ke India, Persia, Arab, sampai ke Afrika Timur. Ini juga yang dikenal dengan jalur sutra, Silk Route. Nah, ini. Nah, coba kita teliti yang lainnya ya teman-teman. Apakah mungkin kita akhiri dulu dan kita nanti bisa melanjutkan ke episode selanjutnya ya, untuk penemuan-penemuan yang sangat menarik. Dan ini tadi kita baru masuk hutan ini ternyata sudah diberi koin kepeng Tiongkok yang sangat bersejarah ya. Artinya memang pada masa kerajaan Majapahit koin Tiongkok. Lah, ini ada juga keramik Asia Tenggara. Nah, ini kemungkinan ini diimpor dari Ayutthaya atau Siam atau Champa ya, dari Asia Tenggara. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Area ini memang benar-benar banyak sekali artefak-artefak yang sangat penting dan menyebar sekitar 20 hektar. Lah, di sini teman-teman, ular naga raksasa teman-teman. Nah, ini selain kemudian sisi naga raksasa ini persis berbentuk seperti kepala, lebih mirip kepala ular kobra teman-teman. Nah, ini rahayu Mbak, rahayu. Melip mulutnya ya teman-teman, ini kepala dan jenggernya ya. Nah, ini memang selain kemudian dipercaya sebagai
ular naga raksasa penunggunya kelihatannya juga bernama Mbah Ular, teman-teman. Ya, semoga kemudian selalu kita baik juga dengan alam semesta, baik juga dengan sesama manusia, baik juga dengan makhluk-makhluk halus penghuni perkampungan kuno Kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.